Selamat pagi guys, bagaimana kabarnya? Sudah kira-kira 6 minggu kita tidak beribadah bersama-sama di gereja. Oleh karena itu pagi hari ini, Minggu 10 Mei 2020, saya menyapa semuanya remaja GKJ Karanganyar. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya penuh berkat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, oleh karena itu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya sabda yang akan kami dengarkan sungguh menjadi berkat bagi hidup kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-60. Firman Tuhan demikian. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar, percaya dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Nah, anak-anak yang terkasih, pernahkah kalian mendengar puisi ini? Biasanya dinyanyikan. Suara saya tidak bagus, tapi saya akan coba nyanyikan. Begini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat disampaikan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ya, lumayanlah suaranya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, siapa yang pernah jatuh cinta? Ya, remaja cintanya cinta monyet. Saya yakin semuanya pernah jatuh cinta, meskipun masih disimpan di dalam hatinya. Orang yang mencintai itu adalah orang yang siap untuk berkorban. Karena pengorbanan itu wujud cinta. Dalam puisi tadi dikatakan kayu itu berkorban, terbakar lalu menjadi abu sehingga tidak ada lagi kayu. Awan itu berkorban lalu menjadi hujan dan tidak ada lagi awan. Itu cinta. Orang yang mencintai itu harus siap memberikan dirinya kepada yang dicintai. Itu kalau kalian mau jatuh cinta. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Stefanus adalah orang percaya yang mencintai Tuhan Yesus. Mencintai Tuhannya, mencintai gurunya, mencintai juru selamatnya. Cinta itu dia wujudkan dengan cara bersaksi mengenai siapakah Tuhan Yesus, dan dia kepenuhan dengan Roh Kudus sehingga ia bisa melakukan mujizat-mujizat yang besar.
Tapi sayang apa yang dilakukan itu tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya, secara khusus orang-orang libertian yang kemudian menghasut orang banyak dan mengatakan Stefanus sudah menghujat Allah dan menolak Musa. Lalu Stefanus ditangkap dan dibawa ke hadapan mahkamah agama, diadili di sana. Dan Stefanus kemudian justru mengatakan orang-orang Israel lah yang sudah menolak Musa dan membelakangi Tuhan. Dari sejak zaman nabi-nabi diceritakan Stefanus dengan gamblang. Yang paling penting adalah ketika orang-orang Israel pada zaman dulu sudah membuat patung anak lembu emas untuk disembah, karena mereka tidak sabar menunggu Musa turun dari gunung. Mereka menolak Musa, mereka membelakangi Tuhan, itu faktanya. Dan sekarang Stefanus tunjukkan hal yang sama juga mereka lakukan ketika mereka menolak Tuhan Yesus Sang Mesias, seperti ketika dulu mereka menolak hamba-hamba utusan Allah. Orang-orang marah, orang-orang mengertakkan giginya, lalu Stefanus ditangkap lagi, dibawa keluar, kemudian dilempari batu sampai mati. Apa yang Stefanus lakukan? Apakah Stefanus lari? Apakah Stefanus kemudian mencabut ucapannya? Tidak. Stefanus tidak lari, tidak mencabut ucapannya. Sebaliknya dia menengadah ke atas dan dia melihat langit terbuka dan melihat anak manusia Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Lalu Stefanus katakan kepada Tuhan dalam doanya, Tuhan, jangan tanggungkan kesalahan ini kepada orang-orang itu. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ini pengorbanan cinta Stefanus kepada Tuhan. Ia memberi diri dan ia tidak mau orang-orang yang berbuat jahat kepadanya dibalas oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk meneladan apa yang dilakukan Stefanus. Apa yang diperbuat Stefanus, itu juga yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita. Berkorban untuk orang-orang yang kita cintai. Berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi, memberi diri. Daripada dilayani, lebih baik kita melayani. Daripada kita dicintai, lebih baik kita mencintai atau kita mengawali mencintai terlebih dahulu. Apa yang kita ingin orang lakukan kepada kita, itu kita lakukan terlebih dahulu. Kalau kita ingin orang bertutur kata halus kepada kita, maka dahululah bertutur kata halus kepadanya. Kalau kita ingin orang berbuat baik kepada kita, maka berbuatlah baik kepadanya. Kalau kita pengen orang menolong kita, maka kita tolong lebih dahulu. Stefanus menjadi martir dalam hidupnya, menjadi pahlawan iman. Kita pun juga harus menjadi martir dalam kehidupan kita, seperti yang kita mampu, kita bisa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mencinta, berkorban seperti Stefanus, itu yang Tuhan kehendaki dari setiap remaja GKJ Karanganyar. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kemurahan-Mu, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekarang kami mohon Tuhan tolong setiap remaja GKJ Karanganyar supaya mereka mampu melakukan firman Tuhan ini. Mereka mampu memberi diri untuk cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Mendahului berbuat baik, mendahului melayani, mendahului bertutur kata yang sopan, manis, dan lemah lembut kepada orang lain. Karena inilah yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami, supaya kami juga menjadi martir-martir yang baru dalam keberadaan kami masing-masing. Berkati remaja dengan kesehatan, berkati remaja dengan hati yang penuh sukacita dan kekudusan. Dan biarlah mereka meskipun tidak selalu bisa berjumpa karena kondisi pandemi ini, tetap dijaga kesatuannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ya Allah, kami mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami remaja GKJ Karanganyar. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai remaja GKJ Karanganyar sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sapaan saya. Terima kasih. Tuhan memberkati anak-anak semuanya.